Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sama Tribawarni dari semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kemaritiman kelas E. Jadi di sini saya akan menyimpulkan mengenai video yang ada di YouTube. Jadi yang ada di video YouTube tersebut adalah bahwasanya kapal asing meminta untuk mengambil lompatan yang berbentuk keyakinan sejenak dan membayangkan sebuah dunia di mana budaya perikanan yang terjangkau dapat memberikan masyarakat di seluruh dunia dan mengurangi tekanan pada populasi ikan liar tanpa membuang limbah dan polutan ke dalam lingkungan. Seperti Anda membayangkan perairan global yang bersih di mana tidak ada emisi karbon dioksida dan tidak ada spesies invasif yang dibawa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Dan bayangkan juga di mana dunia memiliki jumlah plastik di lautan yang lebih banyak dibandingkan jumlah ikan di laut. Ini adalah sebuah janji dari Blue Inovasi Teknologi dan inilah yang dibicarakan di dalam video ini. Kita memerlukan penelitian, pendidikan dan advokasi dan pemimpin serta kebijakan yang bijaksana. Kita memerlukan semua hal ini. Kita memerlukan lebih banyak hal. Kita memerlukan pendanaan yang lebih baik dan koordinasi yang lebih baik. Tetapi tidaklah cukup jika Anda melihat tantangan sejarah terhadap umat manusia dan planet ini. Kita juga dapat mengatasi dan menemukan solusi bagaimana kita mengalahkan polio dan meningkatkan hasil pertanian dan bagaimana kita mengatasi sanitasi dalam menghadapi peningkatan kepadatan penduduk di pusat-pusat perkotaan. Saya berpendapat di dalam video ini orang berpendapat bahwa jawaban atas semua hal tersebut setidaknya mempunyai banyak contoh mengenai hal tersebut. Namun inovasi yang dirancang dan diterapkan melalui penelitian yang baik telah menjadi jawaban terhadap banyak permasalahan dan juga telah membuka banyak peluang kenapa hal tersebut itu dengan baik dilakukan penggunaan di permukaan air. Hal tersebut sangat disukai karena lautan benar-benar terpesona dengan kekuatan dan luasnya lautan dan menghabiskan paruh pertama karirnya di industri bioteknologi menggunakan inovasi untuk mengatasi tantangan brutal terhadap kesehatan manusia, dan itu sangat bermanfaat. Tapi selalu kembali ke laut, dan ketika berusia 30 ia mengunjungi laut Baltik dan tidak diizinkan menyeberangi laut. Garis air pasang, laut telah menjadi korban kontaminasi logam berat. Ia menyadari bahwa apa yang saya cintai berada di bawah ancaman. Sejujurnya, ia patah hati diliputi kesedihan karena ketidakpercayaannya pada akhirnya hanya marah. Lalu yang dilakukan adalah berpikir bahwa waktu adalah hal yang sangat penting dalam hal ini. Namun, ia tidak bisa melanjutkan dengan poin penting yang ada bahwa laut bukan sekedar korban, namun laut adalah sebuah harta karun yang tangguh berupa peluang dan nilai, bukan hanya sekedar menyerap karbon atau iklim. Lalu sumber protein itu adalah mesin ekonomi, dan itu adalah gudang yang belum ditemukan. Lalu melihat inovasi sebagai kunci untuk menyembuhkan lautan dan memungkinkan kita untuk menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan adalah hal yang sangat penting bagi kita. Hal yang perlu diingat, dan sekaranglah waktunya untuk Blue Teach Innovation. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua alasan, yaitu jendela dampak sudah tertutup. Lalu ia mengatakan bahwa jendela dampak juga semakin tertutup, semakin cepat dan semakin jauh. Lalu atmosfer berubah, semakin keras pula perubahan yang terjadi. Kedua peluangnya sangat besar dan dapat diinvestasikan saat ini. Teknologi siap untuk mentransformasi industri terkait kelautan, tekanan peraturan semakin meningkat, dan perekonomian. Bukan hanya peraturan dalam ESG yang mendorong perubahan dan penerapan teknologi biru saat ini, seperti bioteknologi pada tahun 1970, dan inovasi yang relevan ada di mana-mana. Lalu di dalam laboratorium di halaman tersebut di seluruh dunia ada industri yang berdekatan di mana teknologi telah dikembangkan dan dalam banyak kasus sebagian besar tidak berisiko dan ada dalam model bisnis yang benar-benar baru.
Lalu selanjutnya ia memberi beberapa contoh dalam bidang pelayaran yang diperkirakan memerlukan dana sebesar 1 triliun dolar untuk memenuhi tujuan dekarbonisasi Organisasi Maritim Internasional pada tahun 2050. Lalu kita bisa melihat bahwa inovasi luar biasa dalam digitalisasi untuk efisiensi dan sumber energi alternatif dalam budidaya perikanan itu menggunakan sensor, robot, dan AI juga mendorong peningkatan ekonomi dalam energi terbarukan dan khususnya tentang pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai yang diperkirakan akan menjadi pasar senilai 1 triliun dolar pada tahun 2040. Pasukan baru, inovasi, dan teknologi baru yang memfasilitasi instalasi dan juga akan memfasilitasi jangka panjang operasi ketahanan pesisir di mana perubahan iklim diperkirakan akan mendorong biaya tahunan sebesar 1 triliun dolar pada tahun 2050. Kita dapat melihat material bioatraktif baru yang dapat menopang wilayah pesisir dengan membangun lahan basah daripada menguranginya dan dalam pengindaran plastik biomaterial yang dapat terbiodegradasi dan juga hal baru model bisnis yang dapat mendukung perekonomian yang benar-benar sirkular dan pada akhirnya perusahaan-perusahaan membutuhkan modal untuk tumbuh dan memberikan dampak dalam skala besar. Jadi ia berharap telah membuat sebuah pasar yang besar. Jadi mungkin itu saja kesimpulan dari video YouTube yang ditampilkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sumber yang saya dapatkan di internet saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian jangan lupa nonton ya guys, ini sangat bermanfaat bagi kita semua. 7, 5, 8